All About Dewa 19. Terbentuknya Dewa 19 pada tahun 1986 di Surabaya. Ahmad Dhani dan juga beberapa teman-temannya mendirikan band yang bernama Dewa 19. Sebelum terkenal menjadi Dewa 19, dulu pernah mengganti nama sebagai band Booster. Lalu band ini mulai melakukan perekaman suara di Jakarta dan juga menghasilkan beberapa album, diantaranya ada 11 album Dewa 19 dan album pertamanya yaitu 19 yang dirilis pada 30 November 1992. Terima suratmu telah kubaca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan harinya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Lalu yang kedua ada Format Masa Depan yang dirilis pada 7 Juli 1994. Coba dengarkan sumpahku dari hati, aku cinta kamu. Jangan dengarkan mereka. Yang ketiga ada Terbaik-Terbaik yang dirilis 20 Juni 1995. Berikut daftar lagu-lagu untuk album Terbaik-Terbaik. Sewangi bunga mawar tubuhmu menghampar di permadani. Yang keempat ada Pandawa 5 yang dirilis 20 Januari 1997. Band Dewa 19 sangat disupport oleh label yang bernama Aquarius Musik Indo. Berikut daftar lagu untuk album yang keempat. Album kelima yaitu The Best of Dewa 19 yang dirilis pada 29 Oktober 1999. Album ini diciptakan untuk sekumpulan the best song yang ada di Dewa 19 dengan total penjualan 600.000. Hingga saat ini khalayak masih suka sekali dengan album The Best of Dewa 19 karena merupakan banyak lagu populer di dalamnya. Berikut daftar lagu untuk album The Best of Dewa 19. Di antaranya ada Elang, Kirana, Aku Milikmu, Cukup Siti Nurbaya, Cinta Akan Membawamu Kembali, Kangen, Aku di Sini Untukmu, Kamulah Satu-Satunya, Satu Hati, dan juga ada Persembahan dari Surga. Album ke-6 yaitu Bintang 5 yang dirilis pada 30 April 2000 dengan jumlah penjualan 1.700.000 viewers. Di antaranya di dalam album ini ada beberapa lagu-lagu yang sangat populer seperti contohnya yang saya paling suka yaitu Separuh Nafas. Album selanjutnya, album ke-7 yaitu Cintalah Cinta yang dirilis pada 5 April 2002 dengan label yang sama dengan total penjualan 100.000 viewers. Berikut merupakan daftar lagu pada album ini. Yang paling terkenal adalah Arjuna. Album ke-8 yaitu Atas Nama Cinta 1 dan 2 yang dirilis pada 12 Januari 2004. Dari sekian banyak album ini merupakan salah satu album yang tidak cukup populer dibandingkan yang lainnya. Di dalamnya berikut merupakan daftar lagu yang dimana ada lagu yang paling saya suka yaitu Restu Bumi. Selanjutnya album ke-9 yaitu ada Laskar Cinta yang dirilis pada 24 November 2004 dengan total penjualan 570.000 viewers. Berikut daftar lagu untuk album ini. Untuk album selanjutnya yang ke-10 ada Republik Cinta yang dirilis pada 1 Januari 2006 dengan total penjualan 400.000 viewers. Berikut merupakan beberapa daftar lagu di dalam album ini.
Lagu yang paling populer yaitu Laskar Cinta. Untuk album ke-10 merupakan Kerajaan Cinta yang dirilis pada tanggal 12 Maret 2007 dengan label yang sama, Aquarius Musik Indo. Tetapi di sini penjualan tidak diketahui hingga mencapai berapa viewers. Berikut merupakan daftar lagu pada album ini. Di band Dewa 19 sendiri memiliki vokalis yang berbeda pada setiap masanya. Yang pertama banget adalah Ari Lasso, di mana Ari Lasso ini sudah bergabung sejak awal sejarah, tetapi Ari Lasso pada waktu itu memiliki sebuah masalah karena dia narkoba dan harus hiatus dari band Dewa 19. Di sini band Dewa 19 mulai goncar dan juga agak pecah, tidak melanjutkan untuk beberapa saat hingga akhirnya digantikanlah oleh Once sebagai pengganti dari Ari Lasso yang sesuai juga dengan karakteristik vokal yang sangat cocok sekali dengan band Dewa 19. Tetapi tidak cukup hanya sampai di Once. Pada tahun 2021 terjadi reshuffle, yaitu pergantian dari Once ke Firza dan melakukan rekaman ulang pada lagu-lagu lama mereka bersama Ya, Firza. Ahmad Dhani sama kamu waktu itu topan kamu. Mas, tapi ada yang orang belum tahu loh ceritanya. Kenapa? Aku tuh dijemput duluan sama Mas Dhani. Masa? Iya, Mas Iwan dulu yang jemput. Sebelum Idol. Jadi sebelum Idol, oh sialan. Dhani udah jemput kamu. duluan ya. Jadi kamu belum ikut Idol nih? Belum ikut. Belum. Nah, karena aku menjaga kode etik kode etik jadi aku gak cerita. Oh gak cerita? Gak cerita. Tapi Dhani udah nemuin kamu dulu? Udah duluan Ketemu jemput. di mana Mas Dhani? Pertama kan ketemu waktu audisi tuh yang akapela. Nah di situ setelah itu dia ngabarin aku. Oh, Kan nungguin pengumuman lama. Betul. Tapi artinya kan kamu ikut Idol, Dhani tahu dong. Ya dari situ. Dari situ. Baru Dhani naksir. Dia telepon. Setelah mengetahui alasan Firza ditarik oleh Dewa 19, akhirnya juga ketambahan vokalis yang bernama Marcelo yang masuk pada tanggal 28 Februari 2022. Jadi pertama kali aku suka sama Dewa itu karena salah satu lagunya dia yang judulnya Separuh Nafasku. Itu salah satu lagu yang benar-benar bikin aku sampai sekarang fans banget sama Dewa. Dan berujung aku tuh suka mendengarkan lagu-lagu yang kayak bersemangat gitu loh, yang lagunya itu meaningnya ada, benar-benar deep meaning banget, tapi juga nggak yang terlalu slow gitu instrumennya. Terus tiba-tiba aku punya pacar yang dia tuh suka banget sama Dewa, benar-benar all day all night dia bisa mendengarkan lagu Dewa di dalam mobil, yang which is akhirnya yang sebelumnya aku nggak tahu lagu-lagunya dia, yaitu Dewa, lagu-lagunya album-albumnya tuh nggak tahu. Terus dia tuh ngedengerin aku lagu-lagunya, ini loh lagunya Dewa gini, dan akhirnya aku suka sampai sekarang dan benar-benar fans itu sama Dewa. Lagunya ternyata nggak cuma Separuh Nafasku aja yang sebelumnya aku tahu cuma itu aja, ternyata banyak banget lagu-lagunya yang sangat-sangat populer dan benar-benar enak didengarkan. Dan sekarang aku nggak cuma suka Separuh Nafasku aja, tapi aku juga suka sama lagu-lagunya judulnya kayak Roman Picisan, terus ada juga yang nggak begitu didengar sama orang kayak Restu Bumi gitu. Terus aku juga suka sama Dewa ini karena vokalisnya. Aku benar-benar suka sama vokalisnya. Dulu kan gonta-ganti vokalis tuh, mulai dari Ari Lasso, terus juga Once, dan juga sekarang ganti di Firza. Dulu tuh aku gak begitu suka sama Ari Lasso, tapi aku suka banget sama Once karena suaranya dia itu ngebass bener-bener kayak seenak itu, bener-bener dia tuh kayak seksi pol suaranya. Dan akhirnya diganti lagi kan featuring sama si Firza ini, yang dulunya aku cuma suka dengan suaranya si penyanyinya, terus juga sama lagunya, tapi sekarang aku juga suka sama visualnya dan bener-bener aku suka banget sama yang Firza ini sekarang, which is penggantinya si Once. Dewa 19 featuring sama si Firza itu benar-benar apa ya, satu kesatuan yang sempurna lah ya menurutku. Dan sampai sekarang aku benar-benar sangat fans itu sama Dewa 19 dan juga si Firza ini. Kalau misalnya bukan Firza penyanyinya, aku merasa kayak kurang aja gitu loh Dewa 19.
Semakin aku suka sama Dewa, semakin aku pengen mengetahui juga gimana perjalanan dan juga suksesnya karir yang dikembangkan oleh Dewa 19. Dan aku mulai mengikuti sampai akhirnya aku udah mulai menyicil untuk membeli CD, dan juga aku sering mengikuti konser-konser Dewa seperti konsernya orkestra yang kemarin ada di Surabaya, dan juga konsernya diadakan sama beberapa promotor yang dimana nggak cuman konsernya Dewa aja, tapi ada beberapa artis lainnya. Itu bener-bener aku suka banget sih, karena terakhir itu selalu dibawakan lagunya Separuh Nafasku. Karena kalau misalnya yang orkestra itu nggak ada lagu Separuh Nafasku, jadi aku kurang suka karena aku nggak bisa joget gitu, bergoyang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang di konser-konser yang biasa itu pasti selalu ada, dan diakhiri juga sama kembang api biasanya. Menurutku pribadi, kenapa aku memilih Dewa 19 daripada band-band lainnya? Karena yang pertama, of course, tentang pemaknaan sebuah lirik yang diadopsi sama Dewa 19 ini sangat-sangat begitu indah. Tidak seperti pada band-band umumnya, cuman sekedar kata-kata yang pada umumnya bisa digunakan daily conversation. Tapi ternyata Dewa 19 ini membuat lirik lagu itu berdasarkan juga dari filsafat-filsafat, kata-kata filsafat, which is itu agak susah dipahami. Dan itu uniknya dari Dewa 19, karena ketika kita mendengarkan lagunya enak didengarkan, instrumennya bagus, sangat enak dinyanyikan, dan juga liriknya ini adalah sebuah keunikannya. Kalau misalnya kita nggak begitu mengerti liriknya, akan terjadi sebuah pengacauan pemaknaan di dalamnya, dan juga kita harus lebih menggali lagi, mengetahui bagaimana sih apa yang mau disampaikan dari band Dewa 19 ini kepada masyarakat, apa inti dari lagu tersebut, dan itulah uniknya. Serta yang kedua, di sini band-band legend seperti Dewa 19 di Indonesia itu sangat jarang. Banyak banget sekarang itu yang populer adalah band-band yang emang untuk anak-anak muda, vokal-vokal muda, biasanya penyanyi-penyanyi muda yang terkenal di kalangan masyarakat. Tetapi jarang banget ada band yang hitungannya mereka nggak muda, cenderungnya sekarang udah jadi bawa-bawa kayak Ahmad Dhani, Andra, kayak gitu kan. Tapi dia juga bagusnya regenerasi dengan featuring bersama dengan Firza, which is itu penyanyi solo pria yang sangat muda dan bisa diget untuk menyanyikan lagunya Dewa 19 bersama juga dengan rekan-rekan Dewa 19 lainnya. Dan inilah menariknya untuk aku sukain, karena penyanyi lama dan penyanyi yang baru dengan vokal yang unik tentunya, seperti Firza ini kan memiliki sebuah vokal yang bagus, yang ngebass, pokoknya sangat seksi untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Dan Ahmad Dhani pun memilih Firza ini secara langsung, meminta Firza untuk bergabung dengan Dewa 19 menyanyikan lagu-lagunya, karena memang suara dan karakteristik dari penyanyinya sendiri itu sangat cocok untuk menyanyikan lagu-lagunya Dewa 19. Dari situlah aku semakin suka dan jatuh cinta banget sama band 19, band Dewa 19 ini dibandingkan dengan band-band lain. Harapannya ke depannya tentunya, karena aku suka banget Dewa 19 featuring dengan Firza, aku pengen banget bisa menghadirkan Dewa 19 featuring Firza itu di berbagai kesempatan ke depannya, untuk event-event yang amin banget bisa aku adakan, atau event-event penting, terus momen-momen penting lah di hidupku dan di sejarah kehidupanku itu. Dan tentunya aku juga pengen banget bisa foto bersama dengan Ahmad Dhani, Andra, dan juga pokoknya sama Firza ya. Harus banget sama Firza, kalau misalnya nggak sama Firza, aku nggak mau. Oh ya, dan juga nggak cuman harapanku aja buat diriku sendiri tentunya, tapi aku juga memiliki harapan untuk Dewa 19 featuring dengan Firza.
Semoga bisa semakin dikenal lagi, nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa sampai go internasional dan juga bisa menghasilkan karya-karya lagi yang tentunya sangat bisa dinyanyikan dan dipopularitaskan juga sama masyarakat di Indonesia. Dan juga pokoknya intinya Jaya terus Dewa 19 dan featuring dengan Firza.